Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kali ini kami dari kelompok 9 dapat mempresentasikan tentang hubungan antara pengembangan sistem pembelajaran dengan teknologi pendidikan. Sebelumnya kami dari kelompok 9 banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Alvina Lailan MPD selaku dosen pengajar mata kuliah teknologi pembelajaran. Oke, kita masuk saja langsung ke materi. Definisi teknologi pendidikan. Apa sih teknologi pendidikan itu? Jadi, teknologi pendidikan itu adalah teori dan praktek dalam merancang, mengembangkan, mendayagunakan, mengelola, menilai, dan meneliti proses, sumber, dan sistem belajar pada manusia. Nah, jadi itu adalah definisi teknologi pendidikan. Next, pendekatan yang menjadi pegangan teknologi pendidikan. Nah, jadi pendekatan-pendekatan yang menjadi pegangan bagi teknologi pendidikan. Pertama, pendekatan isomeristik. Isomeristik berupa penggabungan berbagai kajian atau bidang keilmuan atau teori, sistem, psikologi, komunikasi, informatika, ekonomi, manajemen, rekayasa, teknik, dan lain sebagainya. Ini pertama itu. Yang kedua, pendekatan bersistem dan mensistem. Bersistem dan mensistem dengan memandang sesuatu secara menyeluruh serta berurutan dan terarah dalam usaha memecahkan persoalan. Terus yang ketiga ada pendekatan sinergistik yang menjamin adanya nilai tambah dari keseluruhan kegiatan dibandingkan dengan bila kegiatan itu dijalankan sendiri-sendiri. Nah, itu sinergistik. Next. Yang keempat, ada pendekatan efektivitas dan efisiensi dengan jalan mendayagunakan sumber yang sengaja dikembangkan dan sumber yang tersedia. Nah, itu yang efektivitas, efektif dan efisien. Terus yang kelima, ada pendekatan produktivitas dengan memberikan masukan tambahan atau masukan baru, menggantikan yang lama dengan hasil yang meningkat. Nah, ini produktivitas. Terus yang keenam, pendekatan inovatif dengan mengkaji permasalahan secara holistik dan kemudian mencari jawaban baru yang belum ada sebelumnya. Nah, itu inovatif. Next. Terus ada kontribusi teknologi pendidikan dalam pembaharuan sistem. Pertama, menyediakan tenaga profesi yang kompeten untuk memecahkan masalah belajar. Yang kedua, pengintegrasian konsep, prinsip, dan prosedur dalam sistem pendidikan. Yang ketiga, pengembangan sistem belajar pembelajaran yang inovatif. Yang keempat, penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses belajar dan pembelajaran. Yang kelima, peningkatan kinerja organisasi dan sumber daya manusia agar lebih produktif. Jadi itu adalah kontribusi kontribusi teknologi pendidikan dalam pembaharuan sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Alpianur. Kepada Muhammad Alpianur dipersilahkan. Oke, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu yang pertama tentang dampak teknologi pendidikan terhadap sistem pendidikan. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan, baik dalam pencarian materi-materi pembelajaran maupun info-info terkait perkembangan dunia pendidikan. Yang kedua, ada inovasi dalam pembelajaran. Semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan, sehingga dalam proses belajar mengajar tidak lagi harus terpatok ruang dan waktu. Sistem pembelajaran e-learning dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Artinya sistem ini bisa dilakukan tanpa harus memikirkan lokasi, waktu, keadaan lainnya yang lebih fleksibel. Yang ketiga, memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik
berapa dalam suatu ruangan. Dengan sistem pembelajaran pengajaran berbasis telekonferensi, seorang guru atau tutor mampu mengajar jarak jauh, bahkan lintas negara dalam waktu yang bersamaan. Yang keempat, sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Dengan sistem TIK yang online maupun offline, tenaga pendidik dan kependidikan tidak lagi repot mengolah data dan informasi terkait berkas atau bahan administrasi yang terkait. Yang kelima, dengan perkembangan teknologi, pendidikan bisa dibuat program-program evaluasi secara cepat dan efisien, seperti pembuatan raport dengan sistem program, pembuatan skor nilai, pendaftaran dan seleksi siswa baru secara online. Selanjutnya ada dampak negatif teknologi pendidikan dalam perubahan sistem pendidikan. Yang pertama, kemajuan teknologi pendidikan juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan, misalnya pembajakan karya secara ilegal. Yang kedua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kebocoran dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Misalnya terjadi kecurangan-kecurangan akibat lemahnya suatu program yang mampu dimanipulasi atau diintervensi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, salah satu dampak negatif teknologi pendidikan lewat media elektronik seperti internet adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan malas, karena tidak perlu lagi mempelajari hal-hal yang dirasa sulit, karena sudah menganggap apapun, misalnya tanya sama Mbah Google. Yang keempat, perkembangan teknologi semakin cepat. Sistem pembelajaran tradisional menjadi melemah dan dianggap kemakan zaman atau katrok, sehingga di zaman yang serba otomatis ini hal-hal yang berbau manual lebih dikesampingkan, sehingga orang menjadi lebih malas dalam mencatat, meringkas, menyalin. Yang kelima, perubahan sistem pendidikan akibat teknologi yang semakin canggih dapat membuat orang menjadi asik sendiri tanpa menghiraukan orang di sekitar. Itu presentasi dari kelompok kami. Silahkan disimak. Sekian dan terima kasih.